Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Etika dan Profesi. Perkenalkan, nama saya Siti Heroni Saraturahmah. Perkenalkan, nama saya Wissam Bena Faiz. Saya Rizky Dayatompo. Saya Philadelphia Benu. Dan saya Muhammad Andika Saputra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah studi kasus nyata di dunia industri, yaitu tentang perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk murah, namun mencemari sungai di sekitar pabriknya. Menurut Wikan, bagaimana tindakan tersebut? Terima kasih Ratu. Kalau kita lihat ya dari sisi bisnis ya, perusahaan itu tentu berusaha menekankan biaya produk agar tetap murah dan kompetitif. Dalam kondisi ekonomi sulit, efisiensi itu sangat penting supaya perusahaan tetap bertahan. Kadang dampak lingkungan jadi konsekuensi yang sulit dihindari karena keterbatasan dana dan teknologi. Saya tidak setuju dengan statement itu, Ikan. Sekecil apapun, mencemari sungai tetaplah tindakan yang salah. Seorang profesional di dalam perusahaannya seharusnya menolak kebijakan yang merusak lingkungan. Tanggung jawab sosial jauh lebih penting daripada sekedar mengejar keuntungan jangka pendek. Benar sekali, dalam etika profesi ada prinsip responsibility dan integrity. Seorang profesional wajib memikirkan dampak sosial dari tindakannya. Kalau tahu proses produksi mencemari lingkungan tapi tetap diam, itu bentuk pelanggaran moral. Integritas artinya berani bersikap benar walaupun beresiko. Saya juga setuju, tapi kita juga perlu melihat realitas di lapangan. Tidak semua perusahaan punya anggaran besar untuk teknologi pengolahan limbah. Solusinya, kita bisa dimulai dengan langkah kecil, misalnya recycle water, filtrasi sederhana, atau penggunaan bahan baku ramah lingkungan. Profesional di bagian teknis bisa berperan besar di sini. Saya setuju sih. Sebenarnya di Indonesia juga sudah ada undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kalau perusahaan terbukti mencemari sungai, pasti ada sanksi administratif bahkan pidana. Jadi profesional di perusahaan juga harus paham regulasi agar tidak melanggar hukum, bukan hanya etikanya saja. Tapi masalahnya Ratu ya, kadang aturan itu sangat sulit ditegakkan karena biaya sertifikasi dan audit di lingkungan itu mahal. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang baru dibangun gitu, baru merintis gitu. Di situ profesional dan bisa bikin perusahaan itu frustasi. Tapi justru disitulah pentingnya keberanian moral. Seorang profesional harus berani bicara dan memberi solusi, bukan malah membenarkan pencemaran. Kalau tidak, yang rugi bukan hanya lingkungan, tapi juga masyarakat sekitar. Saya setuju dengan Rizky, etika profesi itu bukan cuma teori tapi pedoman dalam pengambilan keputusan. Profesional seharusnya tidak hanya patuh pada atasan, tapi juga punya kesadaran moral sendiri. Dan dalam jangka panjang, perusahaan yang peduli lingkungan justru akan mendapat kepercayaan publik dan nilai brand yang lebih baik. Jadi, investasi di pengelolaan limbah sebenarnya menguntungkan juga secara bisnis. Benar juga sih, jadi pemerintah sekarang juga sudah mendorong konsep green industry. Kalau profesional aktif mendorong perusahaan untuk ikut program itu, pasti akan ada dukungan dan insentif. Jadi kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat itu juga sebenarnya penting sekali. Nah, jadi dari diskusi ini sebenarnya kita punya beberapa poin penting. Pertama, perusahaan sebenarnya memang perlu menjaga efisiensi ekonomi, tapi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Benar atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau menurut saya benar, kalau ada dukungan dari pemerintah yang kayak Ratu sebut tadi, kayak konsep green industry. Kalau menurut saya begitu. Kalau menurut teman-teman yang lain, Kalau dari saya, setiap tindakan produksi harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat dan ekosistem alam. Keuntungan tidak ada artinya jika itu merusak kehidupan orang lain dan serta merusak alam juga.
Ya, betul juga sih. Tapi semua itu perlu dukungan juga dari penegakan hukum dan regulasi pemerintah supaya tercipta keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dan juga kita harus menjadikan etika profesi menjadi pedoman utama. Profesional harus berani bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan. Terus juga solusi konkret bisa dilakukan melalui teknologi ramah lingkungan, seperti efisiensi energi dan pengolahan limbah yang baik. Inovasi kecil juga bisa membawa perubahan besar bagi perusahaan. Ya, jadi sikap profesional yang tepat menurut saya itu berani, beretika, dan berpihak pada kebenaran. Karena menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan manusia itu sendiri. Kalau dari pendapat saya sih sebenarnya diskusi ini sudah cukup. Kalau dari teman-teman bagaimana? Sudah sih. Cukup. Enough. Baiklah, kalau begitu saya tutup. Demikian video diskusi kami tentang etika profesi dalam dunia industri manufaktur. Kami harap diskusi ini bisa membuka wawasan tentang pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan moralitas. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.